Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Winata meminta bantuan Kadru untuk mencarikan makanan non-vegetarian. Kadru berkata, "Apa yang kamu mau sekarang? Anak-anakku akan mencari barang-barang untuk orang tua itu, dan aku akan memasak untuknya. Lalu kamu menyajikan makanan untuknya seperti seorang ratu dan mengambil semua berkahnya. Apakah kamu pikir aku akan melakukannya? Tidak akan pernah." Winata berkata, "Kamu harus melakukannya, Ratu." Mendengar itu mereka semua terkejut karena Winata berani memerintah Ratu Kadru. Saat itu Dewa Indra berkata, "Ini juga bukan tempat perang. Juga tidak ada pemenang atau pecundang di sini. Kita telah bergandengan tangan di sini untuk mencapai sesuatu yang hebat." Resi Narada berkata, "Raja Iblis dan Raja Dewa, kalian berdua tenanglah." Raja Bali berkata, "Tujuan mungkin sama, tapi untuk mencapai itu, iblis tidak akan menyerahkan harga dirinya." Resi Narada berkata, "Kenapa kamu tidak mengerti? Kita tidak dapat mengambil keputusan melalui debat." Dewa Indra berkata, "Karena ego para iblis, kami para dewa tidak akan menyerahkan kehormatan kami. Kami tidak akan berada di ekor Wasuki, Raja Iblis." Winata berkata, "Jika dia tidak mendapatkan makanan bergizi hari ini, dia tidak akan makan dan minum. Jika dia seperti itu, tubuhnya yang lemah tidak dapat bertahan, dan jika dia tidak makan dan minum, dia akan mati." Kadru berkata, "Ini bukan masalahku, Winata." Winata berkata, "Kamu adalah ratuku, ini juga masalahmu. Seorang budak tidak memiliki identitasnya sendiri, ratuku. Pada hari aku menjadi budakmu, aku kehilangan identitasku. Aku hanyalah perwakilanmu, sama seperti kewajiban seorang budak untuk melayani tuannya serta mengurus kebutuhan mereka. Dengan cara yang sama, kewajiban seorang majikan untuk memenuhi kebutuhan budaknya, untuk melindungi mereka. Jika di bawah pengawasanmu aku disalahkan atas pembunuhan hari ini, bahkan kamu akan disalahkan karenanya." Kadru berkata, "Apakah kamu mengancamku?" Winata berkata, "Aku memohon padamu, jangan biarkan salah satu dari kita menderita karena ini. Karena Garuda dan Wasuki telah melakukan pekerjaan yang tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Karena kesalahan yang dilakukan oleh kita, jika terjadi sesuatu pada mereka, maka tugas mereka akan terganggu." Sesanaga berkata, "Hari ini untuk pertama kalinya aku melihat Winata membagikan pendapatnya kepada ibuku. Dia selalu berbicara tentang tanggung jawab seorang budak. Dia tidak pernah berbicara tentang tanggung jawab seorang majikan." Sri Wisnu berkata, "Ini adalah hasil dari bersama dengan Dattatreya Sesanaga. Dia tidak membuat keadaan menjadi mudah, sebaliknya dia membuat seseorang cukup mampu sehingga mereka dapat menghadapi keadaan sulit dengan mudah." Sesanaga berkata, "Prabu, aku merasa pada saat pengadukan ini selesai, ibuku dan anak-anaknya, kepribadian mereka akan berubah." Saat itu Garuda sampai di lautan susu untuk menemui para dewa dan iblis. Garuda berkata, "Raja para dewa dan Raja Iblis, apapun yang kalian katakan adalah benar di jalan kalian. Tetapi kita harus menemukan solusi untuk masalah ini. Dewa Wisnu telah memberiku solusi untuk masalah ini." Resi Brihaspati berkata, "Solusi apa yang diberikan Prabu Sri Wisnu?" Garuda berkata, "Menurut Prabu Sri Wisnu, bahwa para dewa akan berada di bagian kepala Wasuki." Mendengar itu, Wajrang berkata, "Ini tidak mungkin, ini tidak akan terjadi." Diti berkata, "Aku tidak menerimanya." Garuda berkata, "Maafkan aku, tapi kenapa Ibu Diti?" Diti berkata, "Aku tidak akan menerimanya sama sekali. Aku hanya ingin mengatakan, Dewa Wisnu telah melakukan keberpihakannya. Kami para iblis tidak akan menerimanya. Keputusanku adalah putraku hanya akan berada di kepala Wasuki. Jika para dewa memiliki masalah dengan ini, kami para iblis tidak akan berpartisipasi dalam pengadukan ini." Sri Wisnu berpikir, seseorang hanya tertarik untuk melakukan sesuatu pekerjaan walaupun dia menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Iblis tidak ingin melakukan pekerjaan ini sebelumnya, sekarang mereka berjuang untuk melakukannya. Keputusan yang diambil dalam kemarahan akan menjauhkan mereka dari kemenangan dan jalan yang benar. Keinginan untuk berada di kepala Wasuki, perubahan apa yang akan dihadapi iblis sekarang hanya waktu yang akan mengatakannya. Ini hanyalah awal dari Samudra Mantana. Raja Bali berkata, "Ibu, bahkan para iblis membutuhkan pengadukan lautan ini. Kita membutuhkan Amrita." Diti berkata, "Tapi bukan dengan menghilangkan kehormatan kita, Bali. Kamu telah membuat marah gurumu. Jika kamu tidak mengikuti perintahku, aku akan pergi dari sini." Garuda berkata,
Keputusan Ibu Diti bertentangan dengan keinginan Prabu Sriwisnu. Ini bahkan tidak menguntungkan para dewa. Tapi ketika hati seorang ibu marah dan sedih, bahkan Prabu Sriwisnu tidak akan menyukainya. Itu sebabnya dengan menjadi utusan Prabu Sriwisnu, aku meminta para dewa, tolong biarkan iblis berada di bagian kepala Wasuki. Resi Narada berpikir, aku mengerti Garuda. Resi Narada kemudian berkata, maka biarkan itu terjadi seperti itu, dan keputusan ini akan mempengaruhi kedua belah pihak. Ini akan membuat kita tidak menunda-nunda dalam pengadukan. Setelah gunung diputar sekali, tidak ada pihak yang dapat mengubah keputusan mereka. Raja Bali berkata, kami menerimanya. Dewa Indra berkata, kami juga setuju. Para iblis merasa senang karena mereka bisa mempertahankan kehormatan mereka. Resi Narada berpikir, Garuda baru saja mengungkapkan kecerdasannya. Ini membuktikan bahwa kebohongannya hanyalah cara untuk menyelesaikan sesuatu dengan caranya. Dia sedang memikirkan sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat penting. Saat itu, atas perintah Kadru, Kalia mulai menangkap ayam untuk dibuatkan makanan. Kalia berusaha menangkapnya, tapi dia kesulitan. Kalia berkata, mereka membuatku melakukan pekerjaan kecil tanpa dasar. Begitu banyak tenaga yang aku gunakan untuk seorang budak dan pengemis. Keputusan yang diambil ibu terkadang bahkan tidak bisa aku mengerti. Saat itu, Tahtu dan Dumal sedang mengawasi Kalia dan Tahtu berkata, Dumal, apakah kamu merasa bahagia? Dumal berkata, sangat senang saudara. Karena Resi Dattatreya, kita bisa melihat saudara Kalia melakukan beberapa pekerjaan. Karena kesulitan menangkap ayam, Kalia mengambil wujud ularnya dan menangkap ayam dengan mudah. Saat itu pengadukan lautan susu akan dimulai dan para dewa bersama iblis bersiap di posisi mereka masing-masing. Dewa Indra berkata, Prabu, terimalah salam kami. Demi kesejahteraan dunia kami akan mulai mengaduk lautan. Mohon tetap memberkati kami, Prabu, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Garuda berdoa, aku memiliki keyakinan penuh, Prabu. Baik dewa dan iblis melakukan pengadukan lautan hanya untuk Amrita. Tapi aku hanya punya satu permintaan. Dewi Laksmi dan Prabu Sriwisnu segera bertemu dan masalah mereka segera teratasi. Para dewa dan iblis mulai memegang tali pengaduk dan mulai menarik tali untuk memutar gunung. Tapi mereka kesulitan memutar gunung yang besar itu. Dan Wasuki terlihat kesakitan. Resi Narada berpikir mereka tidak bisa memutar pengaduk dan sepertinya Wasuki terluka. Ini sepertinya tidak benar. Tiba-tiba Wasuki menyemprotkan bisanya dan membuat mereka melepaskan pegangan. Para iblis terkena bisa Wasuki dan mereka kesakitan. Saat itu Kalia menemui Winata dan memberikan daging ayam sambil berkata, ini dia ibu. Winata berkata, semoga Prabu Narayan memberkatimu. Oh Tuhan, terima kasih banyak karena telah mengatur masakan untuknya dengan begitu cepat. Kalia berkata, jika kamu harus berterima kasih kepada siapapun, berterima kasihlah kepada ibuku. Seandainya dia tidak memerintahku, aku tidak akan melakukan ini untukmu. Ambil ini sekarang. Winata mengambil itu dan Kadru berkata, tidak sama sekali. Bahkan jangan berpikir tentang hal itu. Jangan berpikir aku akan memasak ini untukmu. Putraku mengatur ini untukmu dan itu adalah hal yang besar untukmu. Aku tidak harus memasak ini. Winata ingin memberikan daging itu kepada Kadru agar Kadru memasaknya dan Winata berkata, Ratu, bagaimana aku akan memasak ini? Kadru berkata, itu masalahmu bukan masalahku. Kadru kemudian pergi dari sana. Winata mengejar Ratu dan berkata, Ratuku, dengarkan aku. Kamu tahu bahwa aku seorang pegetarian. Bagaimana aku memasak ini, Ratu? Kadru menutup pintu kamarnya dan Winata berkata, dia akan lapar. Tapi bagaimana aku akan memasaknya? Diti melihat anak-anaknya menderita terkena bisa Wasuki dan dia teringat perkataan Garuda bahwa Prabu Sriwisnu memberiku solusi untuk masalah ini. Bahwa para dewa harus berada di wajah saudara Wasuki. Diti berkata, apa yang terjadi dengan anakku tidak benar. Garuda berkata, iblis memilih ini dan kamu menerimanya. Kamu tidak dapat mengubah keputusanmu, Ibu Diti. Bisa itu terus keluar dari mulut Wasuki dan Aditi berkata, Prabu, aku memintamu untuk memberi kekuatan kepada para iblis untuk bertahan dari racun Wasuki. Mendengar itu, Sriwisnu kemudian memberikan anugerahnya sehingga Wasuki menjadi tenang dan racun tidak keluar lagi. Dewa Indra berkata, saatnya menunjukkan kekuatanmu, Raja Bali.